sebaik-baiknya puasa itu di bulan Muharram. Untuk puasa sunnah mutlak, para ulama membicarakan tentang puasa sunnah ini, ada sunnah mutlak, ada sunnah yang terikat. Sunnah yang mutlak lebih baik adalah di bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat hadis ini menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa 1 bulan full itu di bulan Muharram. Kalau mau puasa sebulan full itu di bulan Muharram. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita tahu Nabi SAW nggak pernah puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, kapan puasanya? Bebas. Engkau mau ambil Senin Kemis, engkau mau ambil, anak kayaknya mau puasa 15 hari di bulan Muharram. Anak mau puasa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Karena 10 Asyura. Tanggal 11 anak mau puasa, terus tanggal 13 puasa, 13, 14, 15. Mendengarkan Al-Quran itu termasuk yang menambah keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini pernyataan Allah Azza wa Jalla. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Kadang-kadang kita bingung bagaimana Ustaz obatnya futur. Dengarkan doa Al-Quran. Tapi sebagian kita kadang-kala nggak khusyuk ketika mendengarkan, atau khusyuk tapi nggak paham, yang menuntut kita untuk belajar dan mengkaji apa yang dibaca. Tadi Imam membacakan salah satunya dari ayat 14 ya, di surat Al-Imran. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah katakan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa? Cinta syahwat terhadap para wanita. Ingat, tidak ada alasan seorang berzina. Kan Allah sudah tumbuhkan dalam diri kita, Allah tanamkan di dalam jiwa manusia kecintaan kepada wanita. Iya. Tapi ada aturan yang harus engkau jaga. Makanya dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Antum sudah bayangin ya, sijnul mukmin. Seperti itu Nabi SAW mengatakan. Dia mencintai sesuatu tapi nggak boleh. Ada aturan. Aturannya menikah. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathala wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahi yang baik-baik dari wanita itu 2, 3. Ini Allah perbolehkan. Allah berikan ujian kepada hambanya. Allah bukakan pintu untuk menyalurkan syahwat tersebut. Kau nikahi 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, fawahidah, cukup 1. Kata Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada alasan orang itu berzina. Kita diperintahkan menundukkan pandangan,
Semua jalan yang mengantarkan kepada perzinaan dalam Islam ini ditutup, sehingga nggak punya alasan kau. Oh gimana Ustaz, anak mau nikah tapi nggak mampu. Ada solusinya. Makanya ketika satu pintu tertutup, jendela dibuka gitu loh. Tapi kadang kalau kita fokus terhadap pintu yang tertutup, masih banyak solusi. Itu yang pertama Allah katakan. Setelah nisa wal banin, anak-anak. Terkadang orang itu kecintaan kepada anaknya membuat dia lupa dengan Tuhan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-waladu majbanatun majhalatun mabkhalatun mahzanah. Anak itu sumber kekikiran. Orang itu kadang-kala demi anaknya dia nggak lagi bersedekah, berbagi, jadi bakhil. Berpikir masa depan anaknya, nabung untuk anaknya, ini untuk anaknya, lupa sama dirinya. Engkau harus menyelamatkan dirimu sebelum menyelamatkan anak-anakmu. Makanya kalau kita lihat doa-doa Nabi pun ketika memohon buat anaknya, dia minta buat dirinya sendiri. Memintakan buat orang tuanya, berdoa buat dirinya sendiri. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Buat anaknya Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Hindarkan aku dulu dan anak keturunanku. Rabbij'alni muqimas shalah. Jadikan aku orang yang mendirikan salat. Aku dulu ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Tapi terkadang orang tua demi anak-anaknya lupa dengan keselamatan dirinya. Anak itu tadi sumber kebakhilan. Majhalah, sumber kebodohan. Berapa banyak orang tua bertindak bodoh, meninggalkan majelis ilmu, nggak belajar, gara-gara anak, karena sibuk cari duit. Yang ketiga mahzanah, sumber kesedihan. Kemudian yang keempat majbanah, anak itu menjadi sumber sifat pengecut orang tua. Tapi itu ditumbuhkan di diri kita, kecintaan kepada anak. Lalu Allah katakan wal qanatiril muqantarah. Dan Allah cintakan ya, di dalam diri manusia ini terhadap harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Emas, perak, minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwamah. Kuda-kuda pilihannya. Dari sejak kecil jamaah, anak itu cinta. Antum lihat anak-anak kecil, melihat mobil-mobil bagus, Allah bagus banget. Sejak kecil gak tahu apa-apa dia. Ngelihat barang-barang yang indah, Allah sudah tanamkan di diri manusia. Wal an'am wal an'am wal harth, ya, binatang-binatang ternak, perkebunan. Lalu Allah katakan dzalika mataul hayat, itu loh kesenangan kenikmatan dunia. Itu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Semuanya akan kau tinggalkan. Istri-istrimu akan kau tinggalkan, anak-anakmu, harta bendamu, kekuasaanmu, jabatanmu, semua bakal ditinggalkan. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lalu Allah menyuruh nabinya, qul, katakan kepada mereka, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik? Yang lebih baik daripada yang dikejar manusia.
yang dicintakan kepada diri manusia. Apa yang lebih baik? Lilladzina taqaw inda rabbihim, buat orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Apa? Jannat, surga-surga. Ahibati fillah, sebagian orang berpikir bahwasanya surga yang digambarkan dalam Al-Quran itu iming-iming buat bangsa Arab, karena di sana nggak ada kebun-kebun, taman-taman, nggak hijau lah di Arab itu, maka dikasih tawaran yang hijau-hijau. Emangnya seperti itu? Orang Jakarta mah kalau berlibur kemana? Orang di depan rumahnya udah hijau, ada apa ke puncak? Iya, ada sesuatu yang dia inginkan. Mereka suka. Maka Allah tawarkan itu. Jannat tajri min tahtihal anhar. Bayangin dia, surga-surga yang sungai itu mengalir dari bawahnya. Ada 4 sungai, sebutkan 4 sungai di surga. Sungai apa? Yang pertama dari air yang tawar. Yang kedua susu, sama kayak Ciliwung kalau habis hujan, kopi susu. Susu, khamr, dan madu. Masya Allah, barakallahu fikum, fadlah. Bayangin ya, sungainya susu. Air mungkin kita biasa melihat, tapi kita lihat airnya jernih, segar. Susu melihat, Masya Allah. Kemudian madu, khamr, tajri min tahtil anhar. Berapa lama di sana? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Orang biasanya kalau menetap di satu tempat, walaupun tempat itu bagus, akan kehilangan kenikmatan. Antum lihat ya, orang-orang yang tinggal di puncak, dia udah biasa gitu loh, udah nggak lagi menikmatin. Tapi di surga, kenikmatan itu diperbaharui terus. Dia merasakan sesuatu yang indah, yang indah, yang indah terus. Wa azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Istri-istri yang disucikan. Anak kemarin dapat potongan video. Ini ada kaitannya dengan istri-istri yang disucikan. Dapat potongan video tentang seorang laki-laki lagi ngobrol sama sahibnya di sebuah warung. Dia ngomong, engkau tahu nggak? Engkau kalau masuk surga, istrimu bersamamu, kata dia. Dia lagi minum jamaah. Oh, kata dia, benar. Istri kita sama kita lagi. Kata dia, ya Allah, azab dunia, azab akhirat, kata dia. Dia berpikir ketemu istri, aduh ya Allah. Dia kan kebayang bidadari jamaah. Kemudian kebayang istrinya lagi. Allah katakan wa azwajun mutahharah. Tuh istri itu disucikan sudah jamaah. Jadi kalau ada sikap-sikap buruknya dia, kan sebagian kita harus bersabar menghadapi istrinya. Dia kalau pulang, ya Allah ketemu lagi sama yang ini. Dia kadang-kala sedih. Tapi kalau sudah masuk surga, mutahharah, selesai sudah. Disucikan dari sifat-sifat buruknya, baik yang berkaitan dengan sifat fisiknya atau sifat batinnya. Bersih sudah jamaah. Jadi jangan sampai antum berpikir
Kalau masuk surga antum nggak kepingin ketemu sama istri antum, nggak, sudah capek di dunia sama dia. La mutahhar, ditambah lagi bidadari surga. Waridwanum minallah, dan Allah akan kasih keridhaan kepada mereka. Allah ridha. Antum gimana Tuhan pencipta langit dan bumi suka sama antum? Di dunia ini antum kalau disenangi sama presiden, bagaimana perasaan antum? Disenangi sama Pak Gubernur, urusan antum semua akan dimudahkan. Ini Allah katakan waridwan minallah, Allah ridho sama antum. Wallahu basirum bil ibad, Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Siapa orang-orang bertakwa ini jemaah? Siapa mereka? Ada banyak dalam Al-Quran itu sifat orang-orang bertakwa, yang kalau kita baca Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, disebutkan kriteria orang-orang bertakwa ya. Di surat Al-Mu'minun juga seperti itu. Di surat Ali Imran Allah sebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Terus minta apa? Faghfir lana dzunubana. Orang bertakwa itu enggak sok suci. Kenapa anak ingin nyampaikan ini? Kita ini kadang kala yang sering datang kajian merasa sudah baik. Di saat orang-orang sibuk bekerja antum datang kajian. Di saat orang-orang sedang sibuk tertidur nyenyak di atas ranjangnya, antum sholat malam. Kadang-kadang ada perasaan anak ini udah benar. Ini orang bertakwa, mereka menyatakan keimanan mereka, lalu apa yang mereka katakan? Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Awal sifat orang bertakwa itu mengakui bahwa dia hamba Allah dan dia punya banyak dosa. Ya merasa sudah baik. Faghfir lana, belum minta yang lainnya, sudah minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perbanyak doa kita minta ampunan. Jangan berpikir ya ampunan itu mah buat para pendosa. Enggak. Memohon ampunan itu buat orang-orang yang bertakwa. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Dia ditawarin surga, dikasih tahu kenikmatan surga, tapi dia tahu sebelum masuk surga melewati neraka gitu. Maka mereka minta diselamatkan dari api neraka. Siapa mereka ini? As-sabirin. Mereka adalah orang-orang yang penyabar jemaah. Kemudian yang kedua, was-sadiqin. Mereka orang-orang yang jujur gitu. Yang ketiga, wal qanitin. Mereka orang-orang yang patuh, ndak ngeyel. Orang bertakwa tuh kalau dikasih tahu nggak ngeyel. Berapa banyak orang kalau dikasih tahu, ini loh sunnahnya Nabi SAW. Aduh mah cuma sunnah. Ada meremehkan. Kadang-kala dapat perintah di debat. Perintah itu bukan untuk didiskusikan. Perintah itu untuk diamalkan. Ketika seorang mendiskusikan perintah, gimana sih? Diperintah engkau mampu kerjakan, nggak mampu minta ampun, selesai. Makanya kalau antum lihat bagaimana ya militer itu mendidik anak buah, sami'na wa ata'na. Diperintah apa sih? Siap. Perkara nanti nggak bisa, dia mengatakan minta maaf. Belum bisa. Anak sudah berusaha. Tapi yang pertama siap dulu. Karena sekali lagi yang namanya perintah itu bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diamalkan. Jadi orang tua kalau nyuruh antum sesuatu, kemudian dia berdiskusi sama antum, bapak ngomong, ya Allah nak, ayo nak ambil itu nak, buku itu yang ada di sana. Buku yang mana abah, kata dia. Itu loh nak, abah mau baca memang. Ini sang bapak ngomong sama anaknya, astagfirullahaladzim. Maka tolong
Jadilah orang-orang yang kalau diperintah itu mengamalkan. Dan di akhir surat Al-Baqarah yang tiap mau tidur kita baca, apa sifat orang-orang bertakwa itu? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ya Allah, kami mendengarkan, kami taat. Ghufran, minta ampun kepadamu ya Allah. Itu ketika nggak mampu sudah minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tapi selalu dalam kondisi kita sami'na wal qanitin, Allah sebutkan wal munfiqin, mereka orang-orang yang suka berinfak. Orang bertakwa itu suka berinfak, bukan kadangkala berinfak. Dan kalau sudah bicara berinfak, oh berarti orang bertakwa itu orang kaya aja Ustaz ya? Lu enggak. Masjid ini berdiri jamaah, ada yang suka berinfak, tiap dapat rezeki 10.000. Ya, gaji dia mungkin berapa, 50.000, dia kasih terus, dia berinfak. Ada. Jadi yang berpikir berinfak itu harus kaya dulu lah. Antum harus jadi orang yang bertakwa dan antum cinta dengan yang namanya berbagi dengan orang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Subhanallah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur. Allah mulai menyebutkan sifat orang bertakwa ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang doanya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dzunuban, ampuni dosa-dosa kami. Dan ditutup dengan sifat mereka terus beristighfar. Artinya mereka memulai harinya sebelum subuh dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terus nanti mau bangun tidur mereka beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya, kita tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 5. Betul, tanggal 5. Tergantung satu Muharramnya kapan, kan gitu. Yang satu Muharramnya hari Ahad, hari ini tanggal 5. Yang Muharramnya hari Senin, hari ini tanggal 4. Dan subhanallah, betapa indahnya agama Islam ini, yang sampai anak cucu kita, sampai kiamat nanti akan terus ada perbedaan ini ya. Penentuan awal bulan tidak seperti bulan Januari sampai bulan Desember, nggak ada perubahan, nggak ada ceritanya terjadi khilaf di antara siapa yang mau khilaf? Di antara astro nggak ada, karena memang dalam agama kita penentuan awal bulan itu pakai rembulan. Dan mengingatkan kembali, kita berada di awal tahun. Namun kok nggak ada rame-rame Ustaz ya? Tidak seperti Desember, yang kalau pergantian tahun itu seluruh dunia mungkin, tidak terkecuali Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak, apa masih dipertahankan itu jemaah? Iya, Indonesia masih nomor 2 sekarang. Nomor 1 Pakistan jemaah. Makanya antum bikin anak yang banyak gitu jemaah, supaya bisa bersaing sama Pakistan gitu. Karena di antara perintah Nabi SAW dalam pernikahan itu adalah untuk memilih yang subur dan penyayang. Apa sebabnya? Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka bagaimana bangsa Indonesia menyumbangkan buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dengan jumlah muslim yang terbesar. Kok ngomong itu anak jamaah?
Kenapa barusan bicara itu? Oke, Anda ingat sudah. Tadi Anda sampaikan bahwasanya ketika bicara Desember, seluruh dunia semarak menyambut tahun baru. Tidak terkecuali Indonesia. Sedangkan untuk menyambut Muharram biasa-biasa aja. Bahkan boleh jadi banyak yang nggak tahu bahwa kita sudah berpindah tahun. Emangnya ada syariat tertentu untuk perpindahan tahun umat Islam? Nggak ada memang. Tapi kita masuk ke awal tahun yang itu merupakan bulan haram. Kita masuk ke awal tahun yang kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khairus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram ini jemaah. Jadi ketika kita tidak, kita biasa-biasa aja. Ketika orang berpikir sekarang bulan Juli, ya sudah nggak ada yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Tapi tatkala berbicara bulan Muharram, yang dulunya bulan Muharram ini sebelum Islam namanya apa? Apa yang tahu? Ingat, bulan 12 ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Semua agama yang Allah utus nabi-nabinya, mereka berpatokan dengan bulan, bukan dengan matahari. Syahrullahil Asam. Dapat dari mana? Dari Google. Kirimkan ke sana. Iya. Iya, itu disebut itu. Tapi ada namanya. Ada nama lain buat bulan Muharram. Muharram ini sebenarnya sifat yang kemudian menjadi nama. Nah, ada yang nyontek lagi? Fadhal. Masya Allah, ahsanta. Kirimkan ke belakang. Safar awal. Jadi safar awal, safar kedua. Ada safar awal, ada safar kedua. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu kan. Jadi dulu sebelum Islam dinamai dengan safar pertama. Safar pertama. Sebagaimana Rabiul Awal, Rabi yang pertama, seperti itu. Kemudian ketika datang Islam disebut Muharram, yang sebenarnya Muharram ini lebih kepada sifat yang menyatakan bulan ini bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan sebenarnya. Sebutkan. Bulan apa aja? Bulan Muharram. Terus bulan apa? Nah, santri-santri harus tahu. Nah, belakangnya yang pakai seragam ini tanyain. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Lupa. Barakallahu fikum. Satunya lagi Rajab. Enak, satu aja antum. Fadhal, barakallahu fikum. Nah, bismillah. Iya. Ini kok jadi ada 2 bendera? Ini benderanya masjid. Allah, mudah-mudahan Allah membebaskan Masjidil Aqsa jemaah. Ya. Santri nggak boleh nggak tahu. Nah, baik, sebutkan, ada santri di sini. Nah, mantap. Sebutkan bulan-bulan Islam.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Ramadan, Syawal. 10 aja. Ya jemaah, tadi nggak urut itu. Udah kurang nggak urut lagi. Ya, santri usahakan jangan sampai lupa dengan bulan-bulan ini ya. Karena harapannya engkaulah yang akan pulang ke rumah membawa bulan itu ke keluarga. Seperti yang pernah Anda sampaikan, Anda nggak tahu di sini apa tempat lain, pengetahuan kita ini bukan hanya sebagai maklumat, tapi untuk diamalkan jemaah. Di antara cara yang paling mudah kita mengamalkan ilmu ini adalah menjadikan gaji buat orang-orang yang di bawah kita itu dengan bulan Hijriah. Antum punya pembantu, ART, antum punya supir, siapa aja, gajinya setiap akhir bulan atau awal bulan Qamariyah. Seneng nggak kalau mereka digaji dengan bulan Qamariyah? Seneng nggak? Kenapa kok seneng? Lebih dikit kerjanya, lebih dikit. Sahih jemaah. Dan membuat mereka ingat selalu dengan awal bulan. Ingatkan masuk bulan apa sekarang? Mamanya nanti bulan Muharram. Ketika mau gajian tanya, ada apa dengan bulan Muharram? Ada gaji. Fulus yang dia pikirkan fulus. Maka ini sebuah ya kita ingin jemaah. Bagaimana negeri kita yang mayoritasnya muslim itu selalu ingat dengan Hijriah. Ketika antum bikin surat menyurat, selalu di surat itu ada kalender Hijriah. Ini sebagai bentuk mengamalkan kita kalender Islam. Di beberapa pesantren, ana heran jemaah. Pesantren yang mengajarkan agama Islam, surat menyuratnya semua pakai Masehi. Dia mengatakan, ya sudah, kita kan di Indonesia. Subhanallah. Kapan kita hendak membuat perubahan? Kapan kita hendak mengingatkan umat? Kalau kita yang mengajarkan agama ini, kita meninggalkan nilai-nilai agama. Kan nggak dosa. Subhanallah. Ketika kita membuat orang lupa dengan kalender umat Islam itu sendiri, maka kita akan membuat mereka kebingungan ketika membaca sejarah. Dalam sejarah disebutkan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia tahun 40 Hijriah. Kapan 40 Hijriah? Jadi nggak tahu dia. Karena yang dia ingat cuma Masehi. Baik, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah ya, kalau kita melihat Allah menutup tahunnya dengan bulan Dzul Hijjah yang merupakan bulan haram, dan membuka tahunnya dengan bulan Safar pertama tadi adalah bulan Muharram, di mana seorang di bulan Muharram ini dilarang untuk berperang. Agama Islam adalah agama kedamaian. Mengakhiri tahun dengan kedamaian, memulai tahun dengan kedamaian. Dan kita tahu bagaimana di bulan Muharram ketaatan kepada Allah diperintahkan dan perbuatan dosa dilarang lebih. Artinya kalau berbuat dosa di bulan selain haram dan berbuat dosa di bulan Muharram, bobotnya berbeda.
wa kanu. Dikatakan bagaimana para salafus soleh itu mengagungkan 3-10. Ingat kajian kita sebelum hajian. Nah, ada 10 yang diagungkan. Anam tanya sama santri, mana pakai seragam lagi? Nah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Subhanallah jemaah. Kita ini dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikasih waktu yang mulia, diberikan kepada kita kesempatan. Sebaik-baiknya puasa itu di bulan Muharram. Untuk puasa sunnah mutlak. Para ulama membicarakan tentang puasa sunnah ini, ada sunnah mutlak, ada sunnah yang terikat. Sunnah yang mutlak lebih baik adalah di bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat hadis ini menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa 1 bulan full itu di bulan Muharram. Kalau mau puasa sebulan full itu di bulan Muharram. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita tahu Nabi SAW nggak pernah puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, kapan puasanya? Bebas. Engkau mau ambil Senin Kemis, engkau mau ambil, anak kayaknya mau puasa 15 hari di bulan Muharram. Anak mau puasa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Karena 10 Asyura. Tanggal 11 anak mau puasa, terus tanggal 13 puasa, 13, 14, 15. Dapat berapa sudah? Antum hitung tuh sama. Terus tanggal 17 dia mau puasa seperti itu, tafadhol. Anak kayaknya mau ambil Senin Kemis aja. Anak kayaknya mau ambil, Ustaz kayaknya puasa Asyura aja Ustaz, kata dia. Enggak apa-apa syama. Tapi jangan sampai di bulan Muharram ini kita nggak punya puasa. Kenapa? Ketika Nabi SAW ditanya tentang ibadah puasa, beliau mengatakan as-siyam la idlalah. Puasa itu nggak ada yang menyainginya. Allah cinta dengan ibadah puasa ini. Bagaimana manusia mengontrol syahwatnya, menundukkan nafsunya dengan puasa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam, anak Adam itu ya buat dia. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, puasa itu milikku. Kenapa? Ini orang yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Yang tadi kita bicara syahwat itu, yang merupakan kesenangan dunia, yang kata Allah dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, dia tinggalkan puasa. Maka Allah berikan pahala khusus buat orang-orang yang berpuasa. Maka nasihat ana, berusahalah antum puasa. Ya kalau memang malas puasa, paling enggak puasa Asyura. Yang kata Nabi SAW, puasa Asyura itu aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'da. Aku berharap diampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Bayangin jemaah, pahalanya itu ampunan dosa. Wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Ini puasa Asyura. Asyura itu artinya hari ke-10. Kalau antum membaca cerita awal puasa Asyura ini, Nabi
berpuasa Asyura itu di tahun kedua Hijriah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah di kota Madinah itu atau sampai kota Madinah itu sudah bulan Rabiul Awal. Jadi sudah kehilangan Muharram sama Safar. Berarti tahun keduanya disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam mendapati orang-orang Yahudi puasa Asyura. Dan sampai hari ini orang Yahudi itu punya perayaan. Anda ingat biasanya kita itu berangkat ke Palestina di bulan Muharram. Cuma mereka mengatakan kalau bisa jangan di bulan Muharram. Soalnya mereka punya perayaan orang-orang Yahudi. Berarti mereka tetap berpegang teguh dengan bulan-bulan Qamariyah ini. Memang dia berganti kalau mengikuti Masehi. Kalau tidak mengikuti Masehi tetap puasa Asyura ya tanggal 10 Asyura. Tahun ini kita puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 16. Iya, 16 apa? Ya Asyura tanggal 10 lah tetap. Kalau bilang Asyura itu tetap tanggal 10. Tanggal 10. Jadi nggak ada cerita tanggal 16 jadi tanggal 16 atau 15 ya. Tanggal 7 tanggal 10. Asyura itu 10 Muharram. Cuma karena ada perbedaan sekarang di antara ulama kalau Anda katakan menetapkan umpamanya awal Muharramnya sehingga berdampak kepada tanggal 10-nya. Terus gimana puasa? Ya udah puasa tanggal 9, tanggal 10. Atau mau puasa dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 boleh puasanya cuma. Jadi jangan dibikin beban akhirnya masalah ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika awal datang ke kota Madinah melihat Yahudi pada puasa di tanggal 10 Muharram ini, beliau tanya kenapa mereka melakukan itu. Kata mereka, "Dzaka yaum najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwatu." Itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuh. Dan kami puasa syukron lillah. Sebagai bentuk syukurnya itu puasa. Dan kalau kita lihat Nabi alaihissalam puasa di hari Senin, kenapa? Itu hari beliau dijadikan Rasul. Itu hari beliau dilahirkan. Itu hari diangkatnya amal. Terus ya syukurnya dengan puasa. Jadi bukan dengan berpesta ria, tapi dengan berpuasa. Maka usahakan kita puasa tanggal 10. Di akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah tahun ke-11 Hijriah. Beliau pulang haji masuk bulan Muharram. Beliau puasa tanggal 10. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkannya. Kok kita kayaknya menyerupai Yahudi?" Maka Nabi alaihissalam mengatakan, "Lain ishtu," kalau aku hidup, atau beliau mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Kalau sampai tahun depan umur kita, insyaallah kita puasa tanggal 9-nya. Tapi ternyata tahun depan beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan untuk puasa tanggal 9 dengan tanggal 10-nya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan dianjurkan puasa tanggal 9, 10, 11. Tapi hadis ini didhaifkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, disebutkan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma Asyura." Kalian puasalah di hari Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, dan selisihi kaum Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama beramal dengan hadis dhaif,
dan melihat memang untuk menyelisihi Yahudi, maka kita bisa dengan puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Dan di hari Asyura ini jamaah ada ritual yang dilakukan oleh sekte Syiah, di mana hari yang Nabi bersyukur, mereka jadikan hari ini hari untuk bersedih karena tewasnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Iya, kita sedih. Siapa yang tidak sedih? Cucu Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidu syababi ahlil jannah, yang termuka di antara pemuda-pemuda surga itu Husain, raihanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dicintai sama Nabi SAW, tewas dibunuh. Kita bersedih, tapi bukan berarti kita kemudian membuat ibadah baru, karena ibadah yang sudah ditetapkan adalah berpuasa di tanggal 10 ini. Tapi juga ada ritual yang dilakukan oleh sebagian orang, jemaah. Ada yang menyebut bahwasanya Asyura ini hari anak-anak yatim. Iya, di masyarakat, di kampung ana disebut yatiman. Iya, yatiman, artinya mereka berbagi dengan anak-anak yatim. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura lam yazal fi sa'atin sa'iri sa'ira sanatihi. Barang siapa yang di hari Asyura itu dia berbagi, meluaskan rizkinya buat keluarganya, maka sepanjang tahun akan diluaskan rizkinya. Tapi hadis ini dhaif. Berkaitan dengan yatim juga seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama, bukan sebagian ulama ya, di buku-buku fikih pun banyak menjelaskan bahwa hari Asyura itu adalah hari untuk banyak berbagi kepada keluarga, kepada anak-anak yatim. Tapi hadisnya dhaif. Sebagian berpendapat hadisnya sahih, kemudian mereka mengamalkan itu. Maka harapannya di bulan Muharram ini tetap jaga diri dari perbuatan dosa, perbanyak puasa. Antum mau berbagi sama keluarganya, tafadhol. Dan sejatinya kalau mau berbagi sama keluarga itu nggak harus nunggu Asyura. Antum kasih kepada keluargamu ketika punya keluasan rizki. Dan jangan jadi suami yang bakhil, jangan jadi bapak yang bakhil, karena sifat bakhil ini akan menyebabkan keluarga benci sama antum. Baik, sebelum ditutup ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tentang puasa pada bulan Muharram. Lebih baik mana, berpuasa pada tanggal 9 atau 10 atau keduanya? Bagaimana pendapat Ustadz dan apa hikmah menambah puasa pada hari ke-9? Insya Allah sudah terjawab ya pertanyaan ini. Bahwasanya Asyura itu artinya tanggal 10. Asyura itu tanggal 10. Kalau tanggal 9 disebut Tasu'a, dari Tis'ah tadi, Tasik jadi Tasu'a. Jadi puasa yang sebenarnya tanggal 10-nya. Jadi kalau antum hanya mau puasa satu hari, tanggal 10. Tapi kalau mau puasa 2 hari, 9 dan 10. Hanya saja tadi yang ada masalah di sini, penetapan tanggal 10-nya. Ya sudah, berarti antum kalau mau puasa satu hari, puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Niatnya cari Asyura, dan itu akan dapat pahala insya Allah. Apa hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi? Pahalanya insya Allah yang penambahan satu hari itu ya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Adapun hikmahnya kita bersyukur kepada Allah, karena kita lebih pantas untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan akan diampuni dosa 1 tahun. Apa saja kiat-kiat selama bulan Muharram ini?
Itu pertanyaan pertama. Kedua, jika di bulan Muharram telah berbuat dosa seperti maksiat, apakah ada konsekuensi selama bulan Muharram? Apa solusinya agar terhindar dari berbuat dosa atau maksiat selama bulan Muharram? Jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan menarik sekali jamaah ya. Ketika seorang muslim masuk ke awal bulan, kita ingat ada doa apabila melihat hilal. Yang bulan lalu anak tanyakan, siapa yang masih ingat sama doanya? Doa melihat hilal. Oh, ada yang angkat tangan di belakang. Nah, jemaah, masa tiap awal bulan diingatkan lagi jemaah? Doa melihat hilal. Ana izin minum dulu, antum mikir dulu ya. Kalau enggak nyontek dulu. Nah, mana coba? Doa melihat hilal. Ini antum tadi tanya kiat-kiat untuk masuk bulan Muharram. Kiat yang pertama tadi udah mempersiapkan diri. Oh, nanti di awal bulan aku akan berpuasa. Kalau aku melihat hilal, aku akan berdoa. Apa doanya? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Dapat di mana doanya? Nyontek bener. Anak kok nggak pernah dapat ya? Coba nanti contekannya kasihkan ke anak. Dapat di mana? Sama. Ini ada hadisnya. Artikelnya enggak, yang ada hadisnya. Kita beramal berdasarkan dalil. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardah rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Nah, enggak apa-apa nyontek jemaah. Antum tiap awal bulan itu nyontek. Kelihatan hilal, mamanya pulang habis salat maghrib, salat isya. Ya Allah, ini hilal awal bulan nih. Keluarkan contekannya. Nah, karena tadi kita ini kepingin minta sama Allah di awal bulan ini sampai akhir jadi kebaikan. Kita Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, keimanan, keislaman, keselamatan. Ada yang cuma sampai situ lalu mengatakan Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika antum memulai bulan itu dengan doa, insya Allah yang lainnya dikasih taufik sama Allah. Tapi kalau sudah mulai awal bulan dengan dosa, apa yang harus antum lakukan? Dia antum harus lebih memperbanyak kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu mengusir, menghapuskan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afwan, izin bertanya terkait dana manfaat haji. Tahun 2019 yang lalu, Anda mendaftar haji khusus melalui travel. Yang disetorkan ke travel tersebut diserahkan ke Kemenak dan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tahun ini setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, ada dana yang dikembalikan sebagai dana manfaat melalui rekening travel dan ditransfer ke rekening masing-masing jamaah. Pertanyaan ana, apakah dana ini boleh digunakan mengingat waktu pendaftaran dulu tidak ada akad bagi hasil atau sejenisnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ana kemarin sempat menyimak diskusi antara beberapa ustadz berkaitan dengan dana yang dipertanyakan ini. Dia setor umpamanya 4.000 US dollar. Nanti dana itu dibalikin full kepada jamaahnya untuk berangkat haji. Pulang haji ada uang yang dikembalikan lagi. Sebagian ustadz beranggapan nggak apa-apa karena bukan utang piutang, karena sejatinya kita itu beli kuota dari pemerintah
kemudian uang itu dikelola oleh pemerintah. Jadi kita beli, uang kita kemudian dikelola sama mereka, kemudian ada hasilnya. Ada yang berpendapat seperti, ada yang berpendapat nggak boleh. Jadi ana sampai saat ini belum tahu mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Mungkin ditanyakan kepada ustadz lainnya. Tolong nasihatnya. Ana belakangan ini sering mengalami futur ketika sedang puasa. Bagaimana agar ana melawan rasa futur itu ketika sedang puasa? Iya, ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Maka tolong ketika antum puasa, antum bikin banyak niat. Kenapa antum puasa? Ya Asyura Ustaz, kan untuk mengampuni dosa 1 tahun. Tambah niatnya. Kenapa antum puasa? Katanya puasa itu amalan yang paling dicintai Allah, Ustaz. Anak kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa ini. Kenapa antum puasa? Katanya puasa sehari itu Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka sejarak 70 tahun, Ustaz. Kenapa antum puasa? Ya anak kepingin masuk dari pintu royan, Ustaz. Jadi ada niat yang banyak, jamaah. Bukan sekedar kenapa puasa? Ya katanya sunnah puasa, Ustaz. Bas. Ketika seorang hanya seperti itu ibadahnya, sama dengan yang lain, dari sisi zahirnya dia akan berhenti makan dari fajar terbit dan berakhir dengan matahari tenggelam. Tapi kualitas ibadahnya beda. Kenapa antum puasa? Katanya orang kalau nggak bisa nikah suruh puasa, Ustaz. Ana mau jaga syahwat ana. Jadi sudah ada niat-niat itu, jemaah. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga puasa kita lebih berkualitas. Ustaz, sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu jika kita mendoakan saudara kita semuslim, maka malaikat akan mendoakan ke kita yang setimpal. Lalu bagaimana jika ada orang yang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat? Apakah orang tersebut akan didoakan dengan ampunan setimpal sesuai dengan seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari doa kita? Nah, sahih. Antum ketika berdoa buat orang lain, antum akan didoakan oleh malaikat. Kemudian antum akan mendapatkan kebaikan dengan setiap orang yang antum doakan. Dan antum rasakan ya, ketika antum berdoa lalu antum doakan orang lain, bukan cuma doa ini. Umpamanya antum berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat ya Allah, buat aku, buat orang tuaku ya Allah, buat saudara-saudaraku, buat tetangga-tetanggaku ya Allah, buat kawan-kawanku di tempat kerja. Kemudian antum akan lihat ada perubahan hati antum, karena antum sudah mulai mikirkan orang lain. Kebanyakan kita kan kalau doa buat diri sendiri. Antum ketika minta rizki, antum mamanya kepingin mobil, ya Allah, aku belum punya mobil, anakku sudah 4 ya Allah, motor udah nggak cukup ya Allah, dan aku punya sohib juga ya Allah, fulan ya Allah, kasih ya Allah, tetangga-tetanggaku semua kasih mobil ya Allah, kawan-kawanku dulu di pondok ya Allah, kasih mobil semua ya Allah supaya manfaat buat mereka. Bisa antum doa kayak gitu? Apa urusan anak sama mereka, Ustaz? Anak ini doa belum dikasih-kasih. Antum ketika mendoakan mereka, malaikat itu akan dikirim sama Allah gitu. Antum akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan berkah dari doa antum. Maka berusaha kalau antum berdoa, ada doa yang untuk tetangga-tetangga antum, kawan-kawan antum, paman-paman antum, bibi antum, sepupu-sepupu antum, doakan mereka tanpa harus mereka minta. Nah, insya Allah seperti itu. Maka jangan berhenti untuk berdoa.
Apalagi doa minta ampunan buat mereka coba. Antum punya tetangga, lihat tetangga ini kok malas sholatnya, Allah berikan hidayah kepada dia agar dia rajin ke masjid, ya Allah doakan coba. Jadi orang yang jujur dalam berdakwah itu, di siang hari dia menyampaikan agama Allah ini kepada manusia, mengajak mereka kepada Allah, di malam hari dia minta kepada Allah buat mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang dapat Anda sampaikan, semoga bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq wa barak.